Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Sufyan Diriandi dengan NPM 247828033 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas di dalam salah satu Linux Essential ya. Linux Essential di tugas terakhir yaitu ada Challenge Lab B Bash Scripting. Jadi di sini kalau kita buka dia akan muncul seperti ini. Ada instructionnya dan juga ada scenario case dan juga objective. Nah, jadi dalam instruksi ini ada skenario case. In the user management, ya, dalam manajemen user challenge lab, you were tasked with creating user and group. Jadi kita tuh disuruh untuk diperintahkan ya untuk membuat sebuah user dan group menggunakan command one at the time from the command line can be tedious process and could lead to potential error in syntax. Jadi kalau kita menggunakan command di setiap waktu kita mau membuat sebuah user dan juga grup itu bisa menjadi sebuah proses yang membosankan, tedious ya, membosankan, melelahkan dan itu bisa membuat kita juga ada potensi untuk terjadi error dalam sintak kita. Misalnya kita membuat sesuatu ternyata error gitu. Nah, sini itu kalau kita menggunakan bash, jadi kalau kita menggunakan bash itu dia bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah. Jadi yang harusnya kita harus gunakan sintaks satu persatu, kalau kita menggunakan bash dia hanya jadi lebih gampang. Nanti kita coba ya. Nah, objektifnya create new group. Each group must be have an queue name. And script must be checked to user duplicate group name exist on the system. Jadi kita tuh suruh buat di perintah bash-nya nanti kita disuruh supaya grupnya ini punya nama yang unik ya, unique name. Jadi kalau misalnya namanya sama itu nggak bisa. Kalau namanya itu harus berbeda gitu. Dan supaya tidak terjadi duplikat. Nah, nama yang ada juga nggak ketimpa gitu. Terus create new user. Each user must have unique. Jadi unique name juga, usernya juga harus unique name. Script must be checked supaya nggak ada, scriptnya juga harus ngecek supaya tidak ada duplicate name gitu. If a duplicate is found, an error need to report and administrator must try another username and user will have best login shell and belong the group that was created in the previous step. Jadi dia akan mengulang lagi. Jadi nanti si administrator ini akan report ke dalam errornya itu bakal di report ke dalam administrator dan administratornya juga harus uh, try another username gitu supaya tidak terjadi ya tadi itu duplicate gitu. Jadi dia bakal ngulang dari proses dari awal. Create password each user that created. Jadi kita juga suruh membuat password seperti biasa. Terus answer the new create number that new group create. Jadi grupnya itu bakal dikasih number baru. Jadi misalnya kalau grup nomor satu, nomor dua, gitu lah ya. Terus set the ownership directory user group. Jadi nanti kita bakal apa pokoknya ownershipnya itu bakal kita cek gimana yang bisa melihat ya, yang bisa melihat kan bisa ada untuk hanya grup saja, hanya untuk another, hanya untuk terus juga gitu ada untuk anggota, ada buat admin. Nah, jadi gitu nanti kita akan mengatur itu juga. Set ownership, terus set permission dan directory control. Nah, permissionnya itu seperti read, terus ada write, terus sama execute. Nah, itu kita bakal bisa nge-setting juga. Oke, terus set a permission that ensure that only owner of file can delete. Jadi nanti kita juga harus atur supaya hanya pengguna aja yang bisa mendelete
ininya, ngedelete file kita. Jadi kalau misalnya orang random masuk terus bisa ngedelete kan dia jadi lebih berbahaya gitu. Ensure that the script is executable. Nah, jadi kita juga harus pastikan supaya scriptnya itu bisa dieksekut supaya bisa menjadi update lah, bisa melakukan update kalau misalnya ada yang kurang. Mm-mm. Jadi kita akan langsung saja ke dalam perintahnya ya. Jadi saya mengecek scriptnya. Jadi supaya kita tidak lama itu kita akan scriptnya nanti akan langsung terbuat saja. Jadi pertama kita masuk dulu ke dalam root ya, system root supaya yang mengerjakan ini yakin. Root root. Oke, kita hapus dulu sudo passwordnya itu di atas ada netlab 13 netlab 123. Nah, sebentar kita cek dulu ini. Oke, aman. Hai guys, netlab 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 123. Oh ini aduh sebenarnya. Oke, sudah masuk. Terus di sini kita akan membuat sebuah directory baru ya, atau file baru. Kita namakan dia group management ya, user group management. Kita untuk membuat sebuah file kita akan print namanya itu kita gunakan perintah nano. Ya. Kenapa kita gunakan nano tidak menggunakan cat? Karena nano ini lebih jelas gitu, lebih banyak program-programnya, lebih banyak fitur-fiturnya untuk digunakan. Kalau cat kan dia hanya menampilkan saja. Ini juga susah gitu tampilannya. Jadi kalau pakai nano lebih mudah. Nano user group mana .sa ya. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mengambil file kita di sini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa saja yang saya buat. Jadi di sini ada bin base. Nah, di sini bin base ini berfungsi supaya ini kita apa username dan juga grup yang ingin kita buat ini masuk ke dalam jadi bin base ini, tanda seru bin base ini dia berguna untuk supaya
kita menambahkan script ini dijalankannya ini menggunakan shell bash. Ya, jadi dia menggunakan shell bash. Terus if out mini no, then nah ini dia digunakan untuk mengecek. Nah ini kesini ini digunakan untuk mengecek. Jadi dia mengecek apakah script yang dijalankan sebagai root. Jika bukan root, script ini akan dihentikan. Dan jadi kalau misalnya scriptnya bukan root, ya dia bakal menghentikan. Jadi makanya kita akan sebelum tadi kita membuat file ini, kita tambahkan dulu ke dalam root dulu. Kenapa dia harus menjalankannya sebagai root? Kalau misalnya kita menjalankannya sebagai orang biasa, orang random, apalagi bukan anggota, apalagi orang random, dia bakal siapa aja boleh masuk gitu. Dia lebih mudah untuk menjebolnya. Selanjutnya ada read RP. Nah, read RP ini masukkan nama grup. Nah, dia akan meminta user untuk memasukkan nama grup baru. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan exit ya, exit 1. Nanti dia akan langsung ke F2, F1 ya. Read RP. Ini display begini. Nah, ini. Terus if generated group name. Nah, jadi ketika grup name-nya sudah ada, maka dia bakal menampilkan supaya sudah ada grup name. Dia suruh untuk memerintahkan supaya si yang membuat atau admin ini untuk menggunakan nama grup yang baru. Terus ke bawah lagi. Ya, sini RP masukkan grup baru. Dia akan langsung meminta ini RP ya, RP tadi seperti username, dia meminta untuk memasukkan nama grup baru. Terus ada generated group name null, grup yang sudah ada. Tadi username ya, username ini grup name. Grup name ini kalau grup name-nya ada, dia meminta untuk supaya memasukkan grup name baru. Terus grup add, setelah ini ya, dia exit terus ke F1, terus if group add, grup name dan grup name-nya belum ada gitu, dia mempunyai grup name yang unik, maka dia akan langsung memunculkan nama grup berhasil dibuat. Jika tidak, maka grup ini berhasil dibuat, kalau nggak ada maka dia akan menampilkan echo, ini gagal membuat grup name, terus di exit. Terus selanjutnya ini untuk page. Nah, kalau supaya aksesnya kan tadi kan ada ini buat ini buat username ya. Untuk username ya, kalau nggak ada dia akan menampilkan perintah seperti ini, sama seperti yang tadi. Terus dia akan langsung exit. Terus ini, nah grup name username sudah berhasil dibuat, tambahkan ke grup. Nah, jadi nanti kalau kita udah membuat grup name-nya, dia akan meminta supaya kita ini mau tambahkan ke grup mana gitu. Udah di grup mana ini tambahkan gitu. Gagal membuat username, kalau misalnya username-nya tadi ya namanya tidak unik gitu. Tidak ada, supaya tidak akan menghindari duplikat. Terus silakan masukkan password. Nah, ini passwordnya juga harus unik ya. Nah, sebenarnya password tidak terlalu unik, ini apa-apa, yang penting passwordnya kan tidak terlihat gitu. Password username di sini ini mau membuat mkdir, jadi ini untuk membuat direktorinya. Terus di sini chon, ini chon ini untuk dia akan langsung, supaya yang bisa melihat itu hanya si admin ya, si admin dengan si anggota. Kalau misalnya anggota, dia nggak bakal bisa untuk ini, untuk membuat gitu. Terus ini tadi si T berhasil buat, nanti dia ya begitu dengan direktornya. Terus langsung kalau misalnya dia gagal gitu ya, direktornya
apa namanya tidak unik, maka dia akan gagal membuat direktori. Terus selanjutnya, kalau udah selesai, dia bakal memunculkan output, yaitu semua proses selesai dengan sukses. Oke, kalau sudah, kita tinggal Ctrl U, ya Ctrl U untuk menyimpan, langsung di enter saja. Lalu kita Ctrl F untuk exit. Untuk menjalankannya, kita menggunakan perintah. Tapi sebelum kita menjalankan, kita terlebih dahulu ya, beri izin untuk eksekusinya. Untuk eksekusinya kita menggunakan perintah cmod x, cmod ya, cmod plus x, mana ini plus, ini plus x, x-nya x besar, plus x, cmod plus x, terus kita apa nama grup kita tadi, user grup ini x-nya x ya. Anjir. Oke ya, ini perintahnya sudo user group management explode ss. Seperti tadi cmodnya tidak masuk ya guys ya, karena x-nya itu saya menggunakan x besar, karena tadi menggunakan x kecil. Nah, jadi kita akan langsung saja, kita di sini akan memasukkan namanya harus unik ya, jadi namanya mungkin nama grupnya kelas A, kelas A, kelas A, kelas A berhasil dibuat. Langsung nama user barunya itu si Joko aja ya, Joko berhasil dibuat. Password ya, kalau passwordnya kita buat TRI 123, TRI, aduh, TRI 123, kita enter TRI 123, sudah dibuat, maka semua proses berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah grup dan username itu sudah berhasil dibuat atau belum gitu. Kita cek ls, terus l subgroup untuk lihat. Untuk melihat kita generated group ya, the gtem group ya. Oh, di sini ada ya kelas A, kelas A. Di sini ada kelas A. Nah, ini bisa di execute ya, bisa di kelas A di 102. Nah, ini si admin satu ya.
Terus ada kelas A. Kelas A ini di 102. Kalau kita ini kalau kita ingin melihat username ya, username kita menggunakan perintah cat min d, cat min d f2 f1, cat min d f1, langsung kita masukkan ke dalam etc dan passwd ya, etc dan passwd. Passwd-nya kurang ya, passwd. Min F1. Nah, ini dia. Ada si Joko. Jadi sini ada si Joko. Berarti kalau kita masuk ke dalam Joko, seharusnya dia bisa ya. Kalau kita masuk. Si Joko. Itu Joko. Su Joko ya. Nah, dia masuk ke dalam Joko. Ada Joko di sini. Kalau kita cek ininya, si apa namanya? Kita melihat ls-nya. Nah, itu tidak ada ya, karena dia belum dibuat sama sekali. Kalau begitu. Jadi mungkin itu saja. Kalau ingin dibuat lagi ya kita menggunakan ini aja. Tapi kita juga bisa menggunakan base lagi ya, supaya lebih mudah. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Terima kasih. Selamat sore.